Shalom, selamat siang saudara-saudara yang ada di Jemaat Getsemani Lipo Cikarang. Puji Tuhan saudara-saudara, kita ada waktu untuk boleh berbagi. Sekalipun saya belum banyak mengenal saudara-saudara, bahkan memang tidak ada yang saya kenal kecuali ada salah satu anggota yang mengundang. Dan saudara-saudara, untuk berbagi pengalaman penginjilan, saya perlu minta kehadiran Tuhan. Jadi saudara-saudara, saya undang, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk boleh menghubungkan hamba pribadi bersama keluarga dan jemaat yang ada di Jemaat Getsemani Lipo Cikarang. Dan Tuhan, kami rindu untuk mendengar suara-Mu, dan biarlah kami boleh melihat Tuhan lewat pelajaran ataupun kesaksian yang hamba bagikan. Dan biarlah ya Tuhan, nama Tuhanlah yang boleh kami tinggikan lewat pelajaran-pelajaran ini. Inilah doa kami Tuhan, kami mohon ampun dosa kami dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, sebelum saya berbagi pengalaman, saya rindu kita untuk mengenal atau memperdalam konsep tentang penginjilan. Saudara-saudara, setelah mempelajari firman Tuhan dan juga melihat pengalaman-pengalaman hidup kami, saya tiba pada satu pengertian bahwa penginjilan itu bukan hanya sebatas program, bukan hanya sebatas tugas, pekerjaan dari umat Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Kalau penginjilan itu hanyalah sebuah program, maka kita hanya menginjil pada waktu-waktu tertentu, bulan tertentu. Sehingga contohnya, kalau kita buat KKR, 1 bulan, 2 bulan sebelum KKR kita akan berusaha untuk mendekatkan diri dengan saudara-saudara kita di lokasi yang akan dibuat KKR. Ini sudah hal yang baik, tetapi mungkin belum cukup baik. Karena kita hanya berbuat baik, kita bantu orang di sana, kita buat program kesehatan, tiba-tiba kita undang, ayo datang KKR. Jadi seakan-akan kita hanya berbuat baik supaya orang mau datang ke KKR. Jadi penginjilan kita jadi cacat. Orang melihat ada motif-motif yang lain yang kurang senang lah di kita dengar. Sehingga dalam pengalaman kami, penginjilan itu harus menjadi gaya hidup. Harus lifestyle, harus dibuat setiap hari tanpa ada alasan apapun. Kita akan pergi menginjil oleh karena kasih Tuhan yang mendesak kita. Bukan hanya ketika mau KKR, bukan hanya ketika ada gol-gol, baptisan, dan sebagainya. Kita menginjil karena kita rindu melihat keselamatan banyak orang. Dan itu bukan waktu-waktu tertentu saja. Kita harus menjadi saksi setiap hari. Di dalam Roma 1 ayat 16 dikatakan di sana, Rasul Paulus berkata, dan aku memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil, di mana Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Jadi Injil dalam pengertian firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Siapa yang menyelamatkan orang percaya? Ya, jawabannya Yesus. Jadi ketika kita menginjil, ketika kita mengabarkan pekabaran kita dalam tanda kutip, kita sebenarnya rindu menyampaikan Yesus. Itu poin terpenting di dalam penginjilan. Memperkenalkan Yesus kepada orang-orang. Sehingga memperkenalkan Yesus ini bukan hanya lewat KKR, bukan hanya lewat kita bagi-bagi traktat, kita Bible study di rumah orang. Itu bagian penginjilan, tetapi tidak hanya terbatas dengan itu. Menginjil itu haruslah menyangkut seluruh isi kehidupan kita. Entah itu kita di rumah, kita di kantor, kita di kebun, kita di gereja, kita di jalan. Penginjilan itu harus terus terjadi. Oleh karena hidup kita ini adalah surat-surat yang dibaca oleh orang-orang. Sehingga penginjilan itu adalah lifestyle kita. Kita berbuat baik setiap saat, setiap kali Tuhan mengizinkan kita untuk berbagi,
kita melakukan itu bukan karena kita baik, tetapi karena Yesus hidup dalam kehidupan kita, dan orang melihat Yesus dari seluruh kehidupan kita. Mudah-mudahan jelas ya, bahwa penginjilan itu adalah gaya hidup, bukanlah program. Kemudian, dalam Matius 24 ayat 14 dikatakan bahwa dan Injil kerajaan Allah akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi satu kesaksian bagi semua bangsa, barulah tiba kesudahannya. Jadi Injil ada dua kata kerja di sana. Bukan hanya diberitakan lewat mulut, tetapi Injil itu harus menjadi kesaksian yang hidup dari umat-umat Tuhan. Jadi saudara-saudara, di rumah contohnya. Oh ya, ada satu kutipan sebelum saya lanjut. Satu kutipan, saya lupa terdapat di mana, tapi isinya seperti ini. Setiap umat Tuhan dilahirkan sebagai missionary. Setiap umat Tuhan dilahirkan sebagai missionary. Apa arti missionary? Missionary ini artinya adalah seorang yang membawa misi, seorang yang membawa pesan, pekabaran daripada Tuhan, kabar baik. Jadi, para pekerja Tuhan bukan hanya yang kita kenal sekarang missionary, tetapi bukan juga hanya pendeta, tetapi semua umat Tuhan dilahirkan sebagai missionary. Bagaimana dengan seorang ibu? Di dalam buku Membina Keluarga Bahagia, ibu adalah misionaris terbesar di dalam keluarga. Ketika saudara sekarang punya profesi, kemudian saudara dalam keluarga punya anak, ladang saudara adalah anak-anak saudara, dan saudara adalah misioner di dalam keluarga. Seorang ayah bekerja mungkin di kantor, di kebun, masyarakat, tempat di mana dia hidup, itu adalah ladang yang Tuhan izinkan kita untuk layani. Nah, mungkin kalau bagi misioneri, ada ladang yang diberikan ya untuk bekerja. Pendeta-pendeta, ada jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan untuk mereka kerjakan. Dan begitu juga dengan umat Tuhan. Saudara-saudara, profesi apapun, saudara dokter, saudara manajer, saudara driver, ya, saudara tukang jual keliling kah, saudara tukang sapu kah di jalan, apapun profesi saudara, saudara adalah misioneri dimanapun saudara berada. Bagaimana dengan penginjilan? Saudara-saudara, sebelum saya dan saudara menginjil, harus pastikan satu hal, bahwa ada pesan, ada dorongan kuat dari Roh Kudus untuk melayani saudara-saudara itu. Dan untuk mendapatkan kesan yang kuat itu, kita harus banyak berhubungan dengan Tuhan lewat doa. Karena percuma kita melayani saudara-saudara, tetapi ternyata Tuhan bukan menyuruh kita untuk melayani tempat itu. Kita harus banyak bergumul, kita harus banyak berdoa, kita harus banyak minta rencana Tuhan untuk kita. Dan itu tidak bisa dihasilkan dari doa 1-2 menit, 1-2 hari, 1-2 minggu. Dibutuhkan waktu agar supaya kita bisa mengenal suara Tuhan dengan jelas. Kita konfirmasi, Tuhan, sudah betulkah saya akan melayani saudara ini? Saya akan menjangkau kota ini, saya akan menjangkau desa ini, saya akan menjangkau pedalaman ini. Itu haruslah hasil hubungan yang erat, intim dengan Tuhan. Jikalau saudara sudah dapat kesan yang kuat di dalam pikiran saudara, Tuhan berbicara, layanilah mereka. Baru kita maju. Dan itu adalah kepastian yang sangat besar, dan kita tidak perlu ragu dan tidak perlu takut ketika kita turun ke lapangan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yesus berkata di dalam Matius 28, Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kesaksian. Saudara-saudara, di dalam pelayanan keluarga kami 2016, kami menikah, dan memang background kami sudah pernah terlibat dalam dunia misioneri sebagai medical missionary. Dan sehingga sebelum kami menikah, memang kami sudah berbicara, kita mau melayani kemana.
Dan pas waktu itu kami menikah di Toraja. Sebelum kami menikah, pendeta yang memberkati kami konseling, ya, jadi kami konseling beberapa kali dalam mungkin kurun waktu beberapa bulan. Pendeta ini bertanya, kalian mau melayani kemana? Di hati kami, hati saya bilang kalau Tuhan izinkan kami melayani di Toraja, kami akan tinggal di sini. Tapi kalau tidak ada pekerjaan di sini, ya mungkin akan kembali ke Manado dan sebagainya. Jadi setelah beberapa waktu bertanya kepada Tuhan, berdoa, dan Tuhan izinkan kami untuk melayani satu tempat yang mungkin saudara tahu di Toraja, Tosi. Dan kami ke sana dengan modal Yesus, ya. Modalnya Yesus. Yesuslah yang memaksa kita ke sana. Kalau mau dibilang kami sudah memiliki kasih akan orang-orang pedalaman, kasih mencintai orang-orang yang tidak memiliki pendidikan, mungkin kami terlalu sombong kalau berkata seperti itu. Tetapi inilah pekerjaan Tuhan, ya. Tuhan memberikan dorongan kuat untuk bisa ke sana. Jadi ketika sampai di Tosi, 3 bulan pertama kami bergumul. Segala pengetahuan di masa lalu yang kami dapati lewat sekolah, lewat pelatihan dan sebagainya hilang. Bukan hilang kami lupa, tetapi situasi di sana mereka tidak tahu bahasa Indonesia. Jadi kita nol di sana, dan Tuhan, puji Tuhan, menolong kami untuk dapat belajar dan bertumbuh. Setiap hari harus tanya Tuhan, kami mau buat apa? Nah, di Tosi ini ada sekolah kecil dari kayu, tapi tidak ada guru. Ada juga gereja kecil dari kayu, tidak ada pelayanan. Mungkin ada beberapa bulan sekali, ya. Jadi kami tanya Tuhan, kami mau buat apa di sini? Jadi karena ada sekolah, kami sudah datang, kami harus mengajar. Tidak ada buku, tidak ada kurikulum, tidak ada penuntun untuk mengajar. Jadi setiap hari kami tanya Tuhan, Tuhan mau ajar apa? Tuhan mau kasih tahu apa? Tolong tuntun kami. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, oleh karena anak-anak ini lama tidak bersekolah, lama tidak berhubungan dengan dunia luar, sehingga mereka punya tabiat sangat hancur kalau boleh dibilang. Ketika masuk di kelas, mereka tidak ada salam, tidak tahu hormat, mereka memaki di dalam kelas walaupun waktu itu saya belum tahu artinya. Istri saya orang Toraja, jadi dia tahu kalau mereka memaki. Kemudian anak-anak kalau mau kencing, mereka langsung kencing saja di dalam kelas. Dan memang kelasnya waktu itu masih dari tanah, tapi tidak minta izin. Jadi kalaupun mereka mau keluar, kadang mereka lewat jendela. Jadi ya itulah, ya, umat Tuhan binasa karena kurang pengetahuan. Jadi kami melihat sesuatu yang penting bagi mereka untuk mereka pelajari adalah mengenai tabiat Kristus, mengenai moral. Jadi 3 bulan pertama Tuhan memberikan kesan agar supaya mengajarkan mereka untuk sopan, mengajarkan mereka tata tertib, mengajarkan mereka hidup yang lebih baik. Dan saudara-saudara, 3,5 tahun, mungkin lebih kami melayani di Tosi. Tuhan sebenarnya mau mengajarkan kami untuk bergantung kepada Tuhan. Mungkin saudara pernah melihat bagaimana video-video pelayanan. Mungkin ada hal-hal besar yang saudara lihat yang luar biasa. Mungkin ada mujizat terjadi di mana hujan besar, kami lagi membangun gereja, butuh pasir yang banyak. Para masyarakat sudah kecapean pikul pasir, sekalipun mereka dibayar untuk pikul pasir dari jurang. Tetapi pun mereka pun sudah kecapean. Sehingga Tuhan izinkan alam, hujan besar, tanah longsor dari gunung yang jauh, kemudian batu-batu jatuh bersama-sama dengan pohon, sehingga akhirnya sampai di ujung adalah pasir. Dan pasir ini puji Tuhan datang sudah dekat dengan kampung, sehingga kami bisa ambil pasir dan melanjutkan pembangunan gereja. Mungkin ini hal besar di mata manusia, tetapi hal terbesar sebenarnya yang Tuhan mau tunjukkan bagi kami adalah ketika Tuhan dapat mengubah hati seseorang. Terlebih khusus kami, ya, hati kami, hati orang-orang. 3,5 tahun itu
kami berdoa dan berusaha agar supaya kehidupan kami inilah yang bisa dilihat. Kami tidak banyak mengajarkan firman Tuhan kecuali hari Sabat ya. Orang-orang masuk ke dalam gereja, kita share firman Tuhan. Anak-anak kelas setiap hari dimulai dengan firman Tuhan. Pelajaran agamanya banyak. Hari Sabat sore kita sama anak-anak di taman dan sebagainya. Ya, dari hal-hal itulah mereka bisa mengecap sedikit demi sedikit firman Tuhan. Tetapi kalau mau dibilang langsung Bible study, masih banyak kesulitan karena bahasa dan juga memang mungkin belum ada dorongan yang sangat kuat. Tetapi selama 3,5 tahun, puji Tuhan ya, kami melihat banyak perubahan. Orang-orang di sana begitu luar biasa di dalam melayani kami, walaupun mereka bukan orang-orang Advent. Anak-anak bisa bertumbuh. Dari yang tidak tahu membaca, mereka bisa membaca, mereka bisa memimpin acara ibadah, mereka sudah berani untuk membaca firman Tuhan dan sebagainya. Itu adalah pekerjaan Kristus. Dan inilah yang kami lihat, bukan kami yang melakukan, tetapi Tuhanlah yang bekerja melalui apa yang dibuat di sana. Pengalaman kami dalam hal-hal yang kecil ya saudara-saudara, karena terlalu banyak pengalaman yang rindu dibagikan. Satu kali ketika saya belum lancar berbahasa Toraja, tidak usah lancar bicara, mengerti pun saya belum terlalu tahu. Jadi pada waktu itu saya ada di rumah yang dibuat sama warga ya, sendirian. Jadi istri saya yang sebenarnya tahu bahasa Toraja, dia pada saat itu tidak ada di rumah. Kemudian datang seorang nenek dan dia berbicara bahasa Toraja. Dia juga tidak tahu bahasa Indonesia. Jadi yang ada di pikiran saya cuma tangkap satu saja dari bahasa mereka, yaitu kata seng. Seng ini bukan atap ya, tapi uang. Jadi saya lihat nenek ini dari raut wajahnya, cara berbicaranya, oh kayaknya dia mau pinjam uang. Jadi cuma seng saja yang saya tangkap. Dan memang betul, dia mau pinjam uang. Nah saudara-saudara, pada saat itu ya kami volunteer, kami tidak dapat gaji dari manapun. Kami ada uang yang kami ya dapatkan di masa-masa yang lalu, tinggal 500.000. Dan uang ini kami memang sisihkan untuk menghadiri pernikahan adik kami ya di Malang. Untuk kami kumpul-kumpul untuk beli tiket di tahun depannya mau pergi ke Malang. 500.000. Tetapi Tuhan mengajarkan dari hal-hal yang kecil ya, kita perlu setia. Jadi ketika nenek ini datang, dia sampaikan dia butuh uang untuk anaknya. Saya tanya berapa? Pira? Nenek bilang 500. Wah, dalam hati saya memang bukan pengalaman pertama, tetapi memang bergumul juga karena dia butuh uang 500.000 yang saya punya. Nah itu yang saya punya, yang saya harus kasih. Dan tidak ada istri saya untuk sharing mau dikasih atau tidak. Tapi saya percaya firman Tuhan bahwa ketika kita mau menyangkal diri, mau mementingkan kebutuhan orang daripada diri sendiri, Tuhan berkenan. Jadi saya percaya bahwa istri saya juga akan setuju. Jadi saya bagilah uang ini. Dan ketika nenek ini pergi, dia janji mau ganti, tetapi kan kami tidak paksa dan kami tidak mengharuskan dia untuk ganti dan sebagainya. Kita relakanlah uang itu. Istri saya pulang, saya share, puji Tuhan istri juga setuju. Dan saudara-saudara, beberapa hari lewat, kami sudah tidak ingat ada uang yang kami harus cari lagi. Tetapi pada hari Jumat, ada bapak-bapak datang ke rumah dengan terburu-buru, lagi dalam keadaan yang hosa, tarik nafas panjang. Dia baru habis perjalanan mungkin sekitar 2 jam dari kampung terdekat ke tempat kami melayani. Jadi dia membawa pesan, Pak Guru, hari ini juga harus ada di Rantepau. Rantepau ini kota ya, saudara-saudara, di Toraja yang jaraknya 100 km dari lokasi kami. Oh kenapa? Oh Ibu Camat bilang harus ada di sana hari ini juga. Dan itu sudah jam 10 siang, 10 pagi ya.
10 pagi matahari sudah mulai tinggi dan kami harus melewati 21 km jalan kaki untuk tiba di kampung terdekat. Baru setelah itu 80 km bawa motor ke kota, dan itu mustahil untuk dilakukan pada hari itu juga. Tetapi oleh karena desakan, akhirnya kami mau tidak mau harus pergi. Jam 10 saya jalan kaki, saya sampai di kampung terdekat sekitar jam 3 sore dan cuaca sudah mulai mendung, mau hujan. Nah, sebelum tiba di kampung terdekat, saya coba telepon di atas gunung Ibu Camat. Jadi ketika saya telepon Ibu Camat bilang, oh ya Pak Guru, ini sudah mau akhir tahun, kantor dinas pendidikan sudah mau tutup, jadi harus segera datang karena dari dinas pendidikan ada cair, ya katakanlah honor untuk para sukarelawan lah, guru pengajar di tempat kami saat itu. Dan puji Tuhan, ketika saya tiba di kantor dinas pendidikan, ternyata mereka telah mengumpulkan uang selama 5 bulan dari bulan Agustus dan saat itu bulan Desember. Jadi ada 5 bulan dana yang cair. Dan setiap bulan itu ada 1,2. Tetapi ada potongan pajak dan sebagainya, sehingga yang saya terima adalah 5 juta lebih sedikit. Jadi saudara-saudara, 500.000 yang direlakan itu Tuhan ganti 10 kali lipat. Di sini Tuhan mau menunjukkan bahwa setiap pengorbanan yang kecil yang kita lakukan, Tuhan melihat. Dan Tuhan tahu kebutuhan kita. Di dalam dunia penginjilan, ketika kita belajar menyangkal diri, ketika kita belajar berkorban, Tuhan membentuk kita untuk semakin percaya dan bergantung kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, kami bisa menghadiri acara pernikahan adik kami. Jadi demikianlah saudara-saudara, kesaksian dari hal-hal yang kecil yang kita buat dari kehidupan kita. Kita boleh menjadi saksi di mana orang-orang bisa melihat Yesus. Dari pengorbanan tadi, uang yang 500.000 mungkin kecil, tetapi bagi kami itu sangat besar. Dan juga bagi nenek-nenek yang tua ini, dia sangat membutuhkan saat itu. Dan ketika dia butuh, umat Tuhan menjadi saluran perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong nenek tersebut, sehingga dia bisa melihat Yesus dari kehidupan umat-umat Tuhan. Kiranya ini menolong saudara-saudara yang rindu untuk memulai penginjilan dari rumah, dari kantor, dari manapun saudara berada. Jangan lupa, milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan, minta rencananya setiap hari, dan berbagilah dengan sesama. Tuhan memberkati. Shalom.